Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa menjumpai kita kembali pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa bertemu kembali bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon penyertaan-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati hati pikiran kami, agar firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi kekuatan, menjadi rema bagi diri kami. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat 6. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, nats ini merupakan bagian dari doa Hana, istri Elkana, seorang yang memiliki madu yang bernama Penina. Dari Penina, Elkana sudah memperoleh anak, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dari Hana tidak. Karena itu Penina merasa di atas angin, merasa lebih dari Hana, sehingga Penina sering bersikap menyakiti hati Hana dengan meremehkannya, merendahkannya, dan mengejek Hana. Karena itu hati Hana sangat tersakiti dengan sikap Penina madunya. Lalu dia pun kemudian mengadu kepada Allah, menangis, meratap di hadapan Allah di dalam doanya kepada Tuhan Allah. Penina tentunya tidak melihat Hana sebagai seorang saingan, karena dia merasa lebih dari Hana. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh Penina ini tidak berkenan di hadapan Allah. Dan tentu saja Tuhan Allah mendengarkan doa Hana, orang yang tersakiti hatinya. Lalu Tuhan Allah menjawab doa Hana dan memberikannya anak. Lahirlah Samuel. Tetapi Samuel, seperti yang sudah dinazarkan oleh Hana kepada Tuhan Allah, bahwa kalau Tuhan Allah memberikannya anak, maka anak itu akan dipersembahkannya sebagai hamba Tuhan. Dan itu dilaksanakannya. Kemudian Samuel diberikan Hana untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan sebagai hamba Tuhan. Dia pergi ke Imam Eli dan menyerahkan Samuel di bawah bimbingan Imam Eli. Lalu Hana berkata, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Hana ketika bertemu dengan Imam Eli. Maka sujudlah Hana dan Imam Eli menyembah kepada Tuhan. Dan ketika mereka bersujud itulah Hana menaikkan doa dan pujian kepada Tuhan, dan nats yang kita baca tadi adalah bagian dari doa dan pujian Hana kepada Tuhan Allah. Apa yang dapat kita petik dari khotbah atau nats Alkitab pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Yaitu bahwa pengharapan ada di tengah-tengah kesukaran. Tentu saja
apa yang dialami oleh Hana bukanlah suatu hal yang mudah, sukar sekali. Itu adalah sebuah kesukaran ketika dia tidak memiliki anak, kemudian ketika dia diejek, disakiti oleh Penina. Tentu saja kesukaran ini menyebabkan ia mengeluh kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dan bisa saja sepertinya pada waktu itu untuk beberapa waktu Tuhan seolah-olah tidak menjawab. Tetapi Hana punya iman, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hana tidak meragukan Tuhan walau dia mengalami atau melewati sebuah pergumulan. Tetapi yang mau kita catat juga di dalam nats yang kita dengar ini, yang menjadi catatan bagi kita juga adalah bahwa keyakinan Hana akan kekuasaan Tuhan. Dia mengatakan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Artinya Tuhan mematikan tetapi sekaligus Tuhan juga yang menghidupkan. Tuhan yang memberi ke dunia orang mati, yang menurunkan tetapi sekaligus yang mengangkat juga dari sana. Hana sungguh percaya akan kekuatan Tuhan Allah, kekuasaannya, sehingga dia benar-benar menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Sehingga dia benar-benar sungguh memohon kepada Tuhan di dalam doanya. Ketika dia menghadapi kesulitan karena apa yang dilakukan oleh Penina terhadap Hana. Dari kisah Hana, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa kita punya Tuhan yang peduli. Tuhan Allah peduli terhadap masalah Hana. Itu persoalan yang besar, yang cukup rumit, suatu kesukaran. Hal-hal yang sangat sepele juga, misalnya lapar misalnya. Ketika kita lapar, Tuhan juga peduli. Jadi urusan perut pun Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan peduli. Ketika orang-orang banyak sudah mulai kelaparan, ketika mereka mengikut Yesus untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus, kita melihat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada roti dan ikan, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus membuat miracle atau mujizat sehingga semua orang pada waktu itu bisa makan sampai kenyang. Hal ini sungguh luar biasa. Karena itu apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah kepada Hana juga menunjukkan suatu hal yang luar biasa. Ketika orang sungguh percaya kepada kekuasaan Allah, maka dia akan menerima apa yang dimintanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui nats ini kita juga belajar bahwa Tuhan Allah mengetahui apapun keadaan kita. Tuhan tidak kurang panjang tangan untuk menolong kita, asal saja kita sungguh percaya. Lihat saja apa yang dilakukan Tuhan ketika Tuhan Allah membelah laut Teberau di hadapan umatnya, sehingga umat Israel dapat berjalan di tanah yang kering dan selamat dari para prajurit Firaun di lautan. Dia membimbing umat Israel dan melindungi mereka di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api, serta memberikan air dan makanan.
Hana menerima apa yang dimintanya, bukan hanya Samuel, tetapi kemudian Hana melahirkan anak-anak yang lain juga. Luar biasa pertolongan Tuhan bagi setiap orang-orang yang sungguh percaya. Karena itu layaklah kita berdoa dan memuji-muji Tuhan. Layaklah kita mengatakan kepada Tuhan, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita selalu mengingat kesetiaan Tuhan dan kesanggupannya untuk menolong kita melewati kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ini akan menjadi obat yang ampuh untuk kita melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kebaikan Tuhan Allah di masa kini dan yang akan datang. Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus pasti akan selalu menolong kita, asal saja kita tetap percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, agar kami tetap seperti Hana memiliki iman yang tangguh. Di dalam menghadapi kesukaran dalam hidup kami tidak akan kalah. Karena kami memiliki kekuatan, yaitu kekuatan yang berasal dari Tuhan dengan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.